Sekilas tentang positivisme. Comte dalam pokok pikirannya, yaitu positivisme, itu berisi 3 hal. Yang pertama adalah teologis, metafisik, dan positif. Sudah, anak-anak sudah bisa membaca. Nanti kalau belum paham, Ustazah akan memberikan penjelasan di kemudian hari. Ya, nah di sini anak-anak jangan terkontaminasi. Loh, kok Ustazah malah mengajarkan yang seperti ini? Kok tidak Islami? Afwan anak-anak, ini adalah teorinya Comte. Teorinya Comte adalah orang-orang yang tinggal di Eropa. Di Eropa tidak mengenal Allah. Bisa dipahami ya? Jadi Ustazah tidak mengajari kalian untuk menjadi kok tidak ke Allah, bukan. Tetapi Ustazah menjelaskan mengapa kok Comte menulis seperti ini. Jadi kalau kita tetap harus berprinsip berpegang pada Allah. Ada qada dan qadar. Ya, rukun Islam rukun iman yang ke-6. Seperti itu. Jadi kalau di sini kok ada anak-anak merasa bingung, boleh insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Begitu. Kemudian akan saya bahas nomor 1, teologi. Semua permasalahan dalam kehidupan manusia berada di Tuhan. Maka hanya dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kalau kita kan tidak. Kehidupan manusia berada di Allah. Tetapi semua penyelesaian, ya ayo. Kalau nggak bisa menyelesaikannya, kita berdoa. Kita membuka Quran. Bagaimana Quran mengajari menyelesaikan suatu masalah. Jadi bertolak belakang, ya bertolak belakang. Jadi Ustazah menjelaskan pikirannya Comte dulu. Tidak memasukkan unsur agama kita Islam ya, yang paling benar kan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah metafisik. Manusia mencoba mencari jawab tentang berbagai masalah, tetapi tidak secara ilmiah. Contohnya apa? Misalnya nih, ada anak-anak bermain di kali, di sungai. Cukup lama, 1 jam misalnya seperti itu. Namanya anak-anak. Nah, mereka mesti akan berenang, bermain sepuas hati mereka. Nah, ketika pulang ke rumah, sore harinya flu. Nah, orang-orang pada zaman itu, pada zamannya Comte, karena menggunakan metafisiknya, wah ini gara-gara airnya kotor atau kena guna-guna, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena sakit. Padahal kan anak-anak tadi kan senang-senang. Kenapa pulang-pulang sakit? Nah itulah maksud, tetapi tidak secara ilmiah. Maksudnya seperti itu. Yang ketiga adalah positif. Jadi persoalan hidup manusia di dunia ini diselesaikan secara ilmiah, rasional, logis. Ya, contohnya apa? Misalnya, bagaimana ketika kita sakit? Ya, kita akan mencari obat. Apa obatnya? Istirahat. Makan yang bergizi. Kok juga belum sembuh? Barulah kita bisa ke dokter. Kenapa ya, Dok? Oh, ternyata misalnya apa? Nah, kurang minum air putih yang banyak. Misalnya seperti itu. Diberi obat oleh dokter, 3 hari kemudian kita, ya, kenapa? Kita hanya kurang minum air putih yang banyak dan berdoa Pak sama Allah untuk kesembuhannya. Nah, ini seperti itu misalnya, Nak. Tokoh yang kedua adalah Emil Durkheim. Emil Durkheim ini pokok pikirannya disebut fakta sosial. Yang isinya adalah berada di luar individu, mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu. Jadi ada 3 faktor sosial ini: berada di luar individu,
mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu. Apa contohnya? Contohnya, ketika hujan. Misalnya nih, hari ini hujan. Anak-anak keluar rumah atau di dalam rumah? Di dalam rumah. Nah, berarti kan anak-anak dipaksa di dalam rumah kan? Bagaimana ketika kalian mau pergi keluar? Menggunakan payung. Kalau mau naik motor, menggunakan mantel. Misalnya seperti itu. Bisa dipahami? Itu namanya berada di luar individu. Yang kedua adalah mempunyai kekuatan memaksa. Ya itu tadi, kalian udah dipaksa. Wah hujan ini, nggak apa-apa lah aku keluar aja, nggak usah pakai payung. Ya basah kuyup. Nanti pulang-pulang, nah badannya menjadi kedinginan. Akhirnya yaudahlah menggunakan pakai payung. Walaupun sudah menggunakan payung, tetap aja kita masih terkena air hujan. Misalnya seperti itu. Nah, mengendalikan individu, ya dengan adanya hujan, anak-anak harus mempunyai persiapan. Oh iya ya, kalau begitu saya harus punya payung. Saya harus punya mantel. Kalau misalnya naik motor, misalnya seperti itu. Kalau mau naik mobil, oh berarti itu apa? Pengatur apa supaya kita bisa melihat kaca ke depan, tetap bisa berjalan. Misalnya seperti itu. Menggunakan sepatu. Sepatunya mungkin sepatu yang karet supaya tidak mudah rusak. Misalnya seperti itu namanya mengendalikan individu. Contohnya seperti itu. Tokoh selanjutnya adalah Max Weber. Max Weber terkenal dengan pokok pikirannya tindakan sosial, yaitu tindakan individu yang mempertimbangkan atau berorientasi kepada pihak lain. Weber membagi tindakan sosial ini menjadi 4. Tindakan rasional, berorientasi nilai, tradisional, dan afektif. Nanti kita akan membahas satu persatu.